keberadaan atribut tanggal lahir. Jadi saling terhubung ya. Untuk tanggal lahir, misalnya di tabel pegawai ini ada kolom tanggal lahir. Kemudian date now, berarti tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir, ketemu umur. Untuk yang ketiga, ada yang namanya relationship. Jadi relationship sendiri itu merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas ataupun lebih. Jadi participation constraints menjelaskan apakah keberadaan suatu entity itu tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Jadi terdapat dua macam participation constraints. Yang pertama, ada yang namanya total participation constraints. Itu merupakan keberadaan suatu entity yang tergantung pada hubungan dengan entity yang lain. Jadi di dalam diagram IR digambarkan dengan dua garis penghubung antara entity dan relationship. Yang kedua, ada yang namanya partial participation. Jadi keberadaan suatu entity itu tidak tergantung pada hubungan dengan entity yang lain. Jadi di dalam diagram IR sendiri itu digambarkan dengan satu garis penghubung. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, yang A itu merupakan total participation antara tabel pegawai dengan tabel bagian. Ya, jadi ada dua garis penghubung atau ini relationship. Ya, yang kedua partial partition antara tabel pegawai dan tabel proyek. Penghubung antara tabel pegawai berelasi dengan tabel proyek. Jadi ini merupakan gambaran participation constraints. Next. Untuk indikator tipe. Jadi indikator tipe itu dibagi beberapa. Yang pertama ada indikator associative object. Jadi indikator associative object sendiri itu berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship. Contohnya, siswa mendaftar kursus apa. Kemudian siswa bisa berubah menjadi pendaftar kursus. Jadi itu merupakan indikator asosiatif objek. Yang kedua, ada yang namanya indikator super tipe. Indikator super tipe sendiri itu terdiri dari suatu objek dan subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan salah sinyal. Contohnya, nah ini dari pegawai itu dibagi menjadi dua, ada pegawai honorer, ada pegawai tetap. Itu merupakan indikator super tipe. Di sini ada yang namanya kardinalitas atau derajat relasi. Jadi derajat relasi sendiri itu menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Jenis-jenis kardinalitas ataupun derajat relasi ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya one to one atau biasa bersimbol 1.21. Jadi one to one bacanya. Yang berarti setiap entitas pada himpunan A itu berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan lain. Dan begitu sebaliknya, setiap entitas pada himpunan B berhubungan dengan banyak, yang paling banyak itu satu entitas pada
entitas A. Nah, untuk dosen itu tabel dosen itu memiliki ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Kemudian tabel jurusan memiliki ID jurusan. Jadi relasi antara tabel dosen dan jurusan itu one to one. Itu merupakan contoh dari relasi one to one. Satu mahasiswa pasti memiliki satu nomor induk mahasiswa. Berarti nama mahasiswa berelasi dengan, berarti relasinya juga one to one. Satu nama, walaupun namanya sama, tetapi kalau NIM-nya berbeda, berarti itu dua orang yang berbeda. Walaupun dia kembar atau ejaannya sama persis. Nah, itu berarti satu data yang berbeda. Next. Pada relasi ini, setiap dosen itu paling banyak mengepalai satu jurusan. Walaupun memang tidak semua dosen menjadi kepala jurusan, dan setiap jurusan juga pasti dikepalai oleh banyak ataupun satu orang dari dosen. Untuk one to many atau biasa simbolnya 1.2 M untuk one to many, ataupun baliknya many to one, berarti M.2 simbol angka 1. One to many berarti setiap entitas pada himpunan A itu berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi di mana setiap entitas pada himpunan B itu berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan A. Ya, perlu diingat untuk one to many dan many to one. Untuk many to one berarti setiap entitas pada himpunan A itu berhubungan paling banyak dengan satu entitas himpunan B. Tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan B itu berhubungan banyak pada entitas himpunan A. Contoh one to many. Kurang satu. Ada yang namanya many to many atau simbolnya M.2N. Jadi itu berarti bacanya many to many. Berarti setiap entitas pada entitas A itu dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Dan demikian sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan A. Merupakan contoh many to many. Jadi pada relasi di atas, setiap pemesan bisa berisi banyak barang. Dan setiap barang itu bisa mengisi banyak pesanan. Realitasnya many to many itu disederhanakan kembali karena munculnya entitas baru yang dapat menggambarkan hal yang baru. Jadi itu bisa dinormalisasi namanya nanti. Nanti ada lagi. Oke, sampai di sini sudah jelas. Ini masih kurang separuh PPT saya. Diskusi aja. Sekarang kalian coba untuk mencari contoh relasi one to one. Saya tulis ya. Silakan cari contoh. Yang pertama, one to one. Yang kedua, one to many. Atau many to one.
Yang ketiga, many to many. Jadi silakan kalian cari contoh. One to many, many to one. Contoh tabel ya. Nanti silakan gantian kalian yang menjelaskan atau sharing ke teman-temannya ya. Contoh tabel beserta penjelasannya. 15 menit ya. Saya tunggu. Selanjutnya silahkan sharing sama halo. Oke, silakan kalian cari terlebih dahulu contoh tabel beserta penjelasannya. Ada 3 poin. Yang pertama one to one, yang kedua one to many atau many to one, yang ketiga itu many to many. Waktunya saya kasih 15 menit saja. Saya tunggu nanti jam 18.45 silakan kalian sharing di Gmeet ini ya. Oke, silakan mengerjakan.
Halo, silakan yang mau presentasi tentang contoh tabel tadi untuk one to many, dan many to many. Siapa bisa perwakilan dari salah satu mahasiswa? Ini tadi yang sudah chat itu Basta sama Mas Kur Ali. Ayo, silakan. Silakan dipresentasikan. Yuk, silakan Mas Kur Ali ataupun Basta, silakan dijelaskan terlebih dahulu. Jelaskannya seperti apa, Bu? Ya, Apa digambarkan. searching? Tadi kan ada tabelnya, misalnya dari tabel ini ke ini, kemudian deskripsinya bagaimana, seperti itu. Secara lisan gitu, Bu. Cuma Ya, lisan saja. nggak apa-apa. Kalau ada berupa tabel juga nggak apa-apa. Jadi yang jadi primary key yang field yang mana, kemudian berelasi dengan field yang pada tabel kedua, gitu digambarkan. Dipercepat ya, soalnya habis ini kan selesai waktunya jam 7 ya.
Bu, saya boleh menjelaskan. Oke, silakan. Mau ditampilkan apa? Gimana? Silakan ditampilkan aja, biar enak. Ya. Apakah sudah tampil? Belum kah? Masih screen ini, masih belum, masih screen. Nah, masih itu. Bentar, Bu. Sudah tampil kamu? Belum. Belum. Oke, sudah. Sudah. Ini yang tabel apa yang ini? Bentar. Yang ini. Setelah itu ya nggak apa-apa. Yang pertama tadi juga nggak apa-apa. Oh, yang ini aja ya, Bu. Ini adalah relasi one to one. Sebelumnya saya mau pengertian dulu one to one itu apa. One to one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris. Itu one to one. Ini adalah contoh one to one, yaitu dosen dengan jurusan. Pada gambar ini maksudnya adalah satu jurusan dipakai oleh satu dosen. Atau dosen hanya memiliki satu jurusan saja. Selanjutnya, one to many. Pengertian one to many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris. Adalah contoh one to many dosen itu mempunyai banyak mahasiswa. Pada gambar ini maksudnya adalah satu dosen wali dapat menampung lebih dari satu mahasiswa. Oke. Selanjutnya, many to many. Pengertian many to many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Oke. Ini adalah contoh many to many, yaitu mahasiswa, berbagai macam mahasiswa mempunyai banyak mata kuliah. Pada gambar ini maksudnya adalah setiap mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Dengan setiap mata kuliah dapat diambil banyak siswa. Oke. Sudah. Oke, mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain, perwakilan satu lagi. Cewek yang cowok kan sudah. Kalau bisa yang cewek sekarang. Yuk. Pak Iko, Irawati, Karisma, Siti. Ya, mungkin yang cewek bisa perwakilan. Silakan. Saya yang cewek.
Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, silakan absen terlebih dahulu. Sebentar ya, saya share untuk ininya. Di Classroom ya. Kalian saya share untuk materinya. Saya kirim di grup aja untuk materinya. Yang hari ini. Bentar ya. Untuk materinya saya share di grup WA biar kalian baca-baca. Oke, silakan absen terlebih dahulu. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Halo? Tidak. Enggak? Tidak. Untuk minggu depan saya harap untuk examnya sudah terinstall semua, kemudian saya menjelaskan beserta praktek biar kalian juga mengikuti ya. Jadi untuk exam PP-nya itu disiapkan, harus sudah terinstall, dan mulai minggu depan itu saya kasih teori dan praktek. Oke? Untuk yang terkendala laptop, itu bisa join sama temennya ya. Jadi biar ngikuti. Jadi nanti waktu saya praktek, kalian juga bisa langsung mengikuti praktek. Kalau kalian belum install untuk examnya, berarti kalian nanti pasti ketinggalan. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau nggak ada, untuk pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.